Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah bagian kedua. Saya akan menjelaskan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan submateri adalah manfaat dan peran ilmu kimia. Baik, kita lihat manfaat ilmu kimia. Kenapa kita harus belajar kimia? Sebenarnya secara umum, manfaat kita belajar kimia adalah memberikan pemahaman terhadap, yang pertama adalah pemahaman terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi. Kita ambil contoh korosi. Terjadinya korosi ini pasti kita akan tahu dari mana terjadinya korosi ini dan bagaimana korosi ini bisa berlangsung atau bisa terjadi, sehingga kita nanti paham apa yang menyebabkan dia atau besi atau logam-logam yang mengalami korosi. Kemudian yang kedua, bisa memberikan pemahaman pada kita terhadap produk-produk yang menimbulkan masalah, ya. Jadi karena kita sudah tahu produk-produk yang menimbulkan masalah, sehingga kita bisa mengurangi produk-produk tersebut. Kemudian juga memberikan pemahaman terhadap produk-produk yang bermanfaat. Seperti yang ada pada gambar ini, ada produk-produk yang bermanfaat. Kenapa produk-produk ini bisa bermanfaat? Itu nanti akan diajarkan dalam ilmu kimia. Kemudian yang berikutnya adalah juga memberikan pemahaman terhadap bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh, seperti formalin. Jadi ada materi tentang formalin, ya. Jadi kalau kita perhatikan struktur formalin bisa seperti itu. Ini yang menyebabkan berbahaya bagi tubuh. Karena kita nanti sudah tahu, maka kita akan bisa menghindari kontak ataupun konsumsi formalin, baik disengaja maupun tidak sengaja, gitu. Nah, sekarang peran ilmu kimia dalam ilmu lain. Kimia ini tidak bisa berdiri sendiri, pasti akan bergantung atau pasti dia akan berhubungan dengan ilmu yang lain. Kita di sini ada beberapa ilmu, ya, hanya beberapa, sebenarnya banyak. Bisa hubungannya dengan teknik, bisa geologi, biologi, farmasi, kedokteran, pertanian maupun fisika. Kita ambil beberapa contoh aja. Contohnya adalah kimia dalam bidang kedokteran. Contohnya pada waktu mendiagnosis penyakit, tentunya di sini diperlukan reagen-reagen dari bahan kimia untuk menjawab solusi di bidang diagnosis penyakit dalam ilmu kedokteran. Kemudian yang kedua, di farmasi, tentunya dalam menentukan komposisi bahan-bahan dalam pembuatan obat-obatan. Jadi ilmu kimia sangat penting di dalam ilmu farmasi. Berikutnya adalah kimia dalam bidang pertanian. Tentunya di sini berhubungan dengan salah satunya adalah pembuatan pupuk urea. Kimia pertanian di sini contohnya adalah pupuk urea. Di sini ada contoh nitrogen 46%. Itu artinya bahwasanya dibutuhkan ilmu kimia dalam mengolah atau membuat pupuk tersebut dan menentukan dosis-dosis yang tepat untuk tanaman-tanaman yang membutuhkan pupuk tersebut. Kemudian kimia di bidang biologi di sini dicontohkan dalam bidang metabolisme. Beberapa sub materi dalam metabolisme ini dalam satu organ ini tentunya berhubungan dengan ilmu kimia. Jadi kenapa fungsi ini, organ-organ ini bisa berfungsi seperti ini, itu pasti berhubungan dengan ilmu-ilmu kimia. Kemudian dalam bidang seni, kimia dalam pembuatan bahan, ya, bahan cat, itu tentunya dalam pembuatan cat dibutuhkan ilmu kimia untuk mengatur komposisi suatu bahan biar bisa berwarna demikian, kemudian tahan terhadap air, anti air dan sebagainya, dibutuhkan ilmu kimia. Yang terakhir adalah bidang kriminologi, tentunya untuk mendiagnostik, contohnya adalah tes urin, ya, tes urin. Jadi dengan menggunakan reagen, yang bersangkutan akan diketahui dia telah mengkonsumsi narkoba atau tidak. Tentunya semuanya tidak lepas dari ilmu kimia. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira demikian. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjut di topik materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.